الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Dia mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat Natal. Saya tahu artinya, selamat hari lahir Yesus Kristus anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung dong. Untuk lu gak kepret. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kepret, betul? Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Saya duga keras persoalan ini hanya di Indonesia. Oh gitu ya? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya lama di Mesir. Ya, saya kenal sekali dan itu sering saya baca di koran. Ulama-ulama Al-Azhar berkunjung kepada pimpinan umat Kristiani mengucapkan selamat Natal. Oh gitu? Ya. Saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Fatwanya itu berada dalam suatu buku dan bukunya itu diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya, Yusuf Al-Qaradawi, yang di Syria itu namanya Mustafa Zarqa. Dia katakan mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari basa-basi hubungan baik. Dia bilang tidak mungkin, menurut beliau, tidak mungkin teman-teman saya dari umat Kristiani datang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, terus saya tidak dilarang itu. Dan menurut beliau, itu dalam bukunya yang ditulis, bukan jawaban lisan, ditulis, dia katakan kita sekarang perlu menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa agama ini penuh toleransi. Kalau tidak, kita makin dituduh teroris. Nah saudara-saudara, tadi kita mendengar bahwa Ustadz Somad mengatakan bahwa salah satu tabrakan teologis antara Islam dan Kristen, kenapa orang Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Kalau saya boleh-boleh sajalah. Orang Kristen mengucapkan selamat Waisak, selamat kelahiran Sang Buddha, toh kita tidak mengakui Siddhartha Gautama dalam perspektif Buddha. Sama dengan kalau saya mengucapkan selamat hidup baru ya Mas terhadap teman saya yang mau nikah, kan tidak berarti istrinya jadi istri saya. Jadi itu adalah sopan santun di dalam pergaulan. Apalagi tatkala apa yang kita opinikan kepada orang lain itu ternyata nggak diyakini orang lain seprimitif yang dia tuduhkan. Malulah kita. Saya tidak mencoba untuk masuk atau mengintervensi pada tafsir Al-Quran. Tidak, itu kan bukan bidang saya dan bukan iman saya. Misalnya Ustadz Somad mengatakan tabrakan teologis tadi, tatkala Quran mengatakan misalnya laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah ketiga dari yang tiga atau salah seorang dari yang tiga. Apakah ini Trinitas? Apakah ini ajaran Kristen? Tidak. Ajaran Kristen tidak pernah mengenal ungkapan salisu salasya, tidak. Bahkan tidak usahlah saya bicara tentang Kristen. Tafsir Quran sendiri berbeda-beda tentang masalah ini. Saya hanya kutipkan satu tafsir, misalnya tafsir Al-Qusimi. Tafsir Al-Qusimi itu mengartikan surah Al-Ma'idah ayat 73 tentang laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasya tadi tidak kepada Trinitas Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi kepada satu firqah, satu aliran Kristen yang ada pada zaman Nabi Muhammad, namanya adalah sekte Maryamiyun, sekte penyembah Maryam, atau disebutkan di dalam bahasa asing itu adalah Koliridianisme. Sekte penyembah Maryam atau kolirida itu roti persembahan kepada Maryam. Maka ungkapan salisu salasa itu artinya
pemujaan kepada bapa, ibu, dan anak. Dan ini bukan ajaran Kristen. Tidak ada orang Kristen yang berdoa demi nama bapa dan ibu dan anak. Tidak ada di seluruh dunia, baik itu Ortodok, Katolik, Protestan. Kita selalu berdoa Bismillahi walibni warahil kudus al-ilahu wahid. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, menurut Al-Qasimi, sebetulnya ungkapan Salisu Salasa itu merujuk pada keyakinan atau firqah dari Maryamiyun tadi, kelompok sekte Maryamin tadi. Begitu juga ketika dia menafsirkan wala takhulu salasa di dalam surah An-Nisa ayat 171. Dia juga mengartikan itu adalah Allah, Isa, dan Maryam. Dasar tafsirnya adalah surat Al-Maidah ayat 116. A'anta hulta linnasit takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu, maksudnya Isa, berkata kepada sesamamu manusia, jadikanlah saya, Isa, dan ibu saya, Maryam, menjadi dua ilah di samping Allah. Inilah menurut tafsir Al-Qasimi. Maaf, saya tidak mau masuk di dalam ranah tafsir Al-Quran, tidak. Tapi saya menjelaskan bahwa tatkala orang begitu lantang menyerang iman Kristen berdasarkan ayat ini, ingatlah bahwa masih ada penafsiran yang berbeda-beda tentang ayat itu. Begitu juga saya bicara seperti ini bukan hanya semata-mata membela iman saya, sebagaimana saya katakan mungkin saya adalah saksi korban dalam hal ini kalau di sidang pengadilan. Tetapi saya juga pernah membela Hinduisme tatkala disalahpahami penyembah berhala. Sekalipun saya bukan ahli bahasa Sanskrit, saya bergaul dengan banyak teman Hindu yang saya tanyakan bahwa menurut kitab Veda itu dianut Ekam Satvripah Bahuda Wadanti. Dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama. Bahkan ketika para apologet Kristen juga menuduh Islam dengan salah bahwa Tuhannya orang Islam itu zat dan diartikan itu zat cair, zat padat. Sekalipun itu bukan iman saya juga meluruskan, membelanya. Dan terus terang saya juga malu ketika ada orang Kristen salah paham seawam itu terhadap agama Islam. Lalu saya tunjukkan, coba kita baca di Alkitab bahasa Arab. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 26. Di sana kata dat itu dipakai, bukan berarti zat padat atau zat cair. Li'anna kama annal aba lahu hayatun fi datihi. Sebab seperti sang bapa memiliki hidup fi datihi dalam dirinya sendiri. Kadzalika a'tal ibna. Demikian pula telah diberikan kepada anak itu aidon, ya, juga ayyakuna hayatun fi datihi. Ya, diberikan kepada anak itu hidup dalam dirinya sendiri. Maka kata dat itu artinya self, himself, huwa datuhu. Tentu saya tidak dalam posisi meyakini agama Islam, tapi saya dalam posisi memahami agama Islam. Bukan sekedar saya meluruskan, saya juga malu kalau di kalangan Kristen itu ada model-model apologet yang sekedar serang, tapi imannya sendiri dia tidak paham. Nah, dalam konteks seperti ini, saudara-saudara, saya melakukan pelurusan. Dan sekalipun dalam posisi tidak sama dengan Pak Quraisyab, tapi saya sangat menghormati bagaimana keteduhan beliau dalam menjelaskan iman Islamnya. Ya, sekalipun tidak dalam posisi untuk meyakini, tetapi dalam posisi memahami agama orang lain. Nah, sekarang apa? Selanjutnya makna dari kata putra Allah atau anak Allah atau monogenes theos tadi. Tadi saya mengatakan bahwa iman Kristen meyakini bahwa Kristus sepenuhnya Allah. Bukan dalam makna darah dagingnya yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Allah. Kok primitif sekali seperti itu? Bukan seperti itu. Tapi itu merujuk kepada praeksistensi Kristus sebagai firman Allah. Dan itu disebutkan misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Kalau boleh saya temukan paralelnya dalam bahasa Arab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa firman itu bersama-sama dengan Allah? Itu adalah firman adalah Allah.
Nah, tentu kalau orang Islam memahami ini berdasarkan Al-Quran ya tidak cocok. Karena memang dalam Islam Yesus adalah manusia biasa, seorang nabi. Sekalipun juga digelari dengan kalimatullah. Tapi maknanya berbeda tatkala Injil Yohanes berbicara tentang Yesua sebagai kalimatullah. Nah, dalam rangka itulah saya ingin sampaikan bahwa orang Kristen tentu mendasarkan pada kanun al-iman yang ditetapkan di Konsili Nikea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381. Itulah yang disebut putusan dari Majma' al-Maskuniyah. Artinya Ecumenical Council, konsili yang dihadiri seluruh gereja Kristiani sebelum perpecahan. Nah, orang bertanya kepada saya, kan baru tahun 325 Pak. Yesus jadi Tuhan, jangan terlalu pede lah. Tidak seperti itu. Iman itu mendahului perumusan. Meskipun kata tauhid tidak ada dalam Al-Quran, kan tidak berarti ajarannya tidak ada dalam Al-Quran. Substansi ajaran itu termuat dalam Al-Quran, tapi disebut ilmu tauhid kan belakangan. Ilmu kalam yang membahas hubungan antara Allah dan sifat-sifatnya. Itu kan muncul di zamannya Imam Asy'ari yang wafat kira-kira tahun 900-an lah, 935 atau berapa itu. Atau Imam Al-Maturidi yang wafat sekitar 944 Masehi. Atau Imam Ibnu Hambal yang wafat tahun 855 Masehi misalnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah sedo atau sudah wafat tahun 632. Jadi ini juga perumusan iman khususnya ahli sunnah wal jamaah itu jauh kemudian setelah zamannya Kanjeng Nabi kan. Begitu juga tentang iman Kristen. Maka saya tidak minder wardahait kompleks seperti banyak orang Kristen yang lain tatkala banyak dituduh Yesus jadi Tuhan tahun 325. Tidak, saya tunjukkan fakta-fakta. Sejak abad pertama Masehi, keilahian Kristus sekaligus kemanusiaannya itu sudah ditegaskan. Misalnya oleh Ignatius dari Antioquia, muridnya Yohanes dan muridnya Rasul Petrus yang menjadi patriark gereja Ortodoks Syria. Nah, kemudian di dalam pengakuan iman Nikea itu disebutkan selain pertama menegaskan keesaan Allah ya, nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya, aku beriman kepada Allah yang esa, yang maha kuasa khalik langit dan bumi yang disebut sebagai Bapa, kata kiasan Bapa. Itu misalnya disebutkan Ki es enna kurion Yeson Kriston, dan aku percaya kepada satu junjungan agung, satu Lord, satu Gusti, satu Tuhan, Yesus Kristus, yang disebut ton ion teu ton monogeni, anak tunggal Allah, Ibnullahul Wahid, atau yang lahir dari Bapa, ton ektu patros geni tenta, yang dilahirkan dari sang Bapa. Mana ada orang lahir dari bapak? Semua orang lahir secara fisik dari ibu. Berarti saudaraku, ini bukan kelahiran fisik seprimitif apa yang dituduhkan Allah beranak dan diperanakkan kemudian bidannya siapa tadi. Gitu loh. Nah, lahir dari bapak. Lalu ditegaskan dalam frasa berikutnya, sebelum segala abad. Kenapa disebut sebelum segala abad? Propanton ton eionon. Karena ini bukan kelahiran dalam ruang dan waktu. Bukan kelahiran fisik. Tetapi artinya apa? Allah menyatakan dirinya melalui firman yang kekal. Firman yang menciptakan alam semesta dan isinya. Maka tidak mungkin firman itu bukan Allah. Firman itu harus Allah. Mengapa? Karena oleh firman itu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka dikatakan geni tenta pui tenta, dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa dilahirkan? Seperti misalnya Pancasila itu terlahir sebagai gagasan Bung Karno. Bung Karno lah yang melahirkan Pancasila. Kalau Pancasila lahir dari gagasan Bung Karno, tidak perlu bertanya istrinya gagasan siapa, bidannya yang melahirkan gagasan Pancasila siapa. Tentu tidak seprimitif itu ungkapan. Lahirnya ide, ya,
lahirnya Pancasila, itu bukan dalam makna fisik, saudara-saudara. Maka dikatakan dilahirkan artinya apa? Dia baru dinyatakan, tapi sebelumnya sudah ada. Sebagaimana sebelum saya mengucapkan sesuatu, ada gagasan yang keluar dari diri saya. Tapi sebelum gagasan itu keluar dari diri saya, gagasan itu sudah satu dengan pikiran saya. Dan yang satu dengan saya, wujud saya ini bukan yang ditulis menjadi misalnya ditulis dalam bentuk buku, disiarkan dalam bentuk siaran YouTube, itu kan pikiran saya. Ketika Anda menyaksikan tayangan saya ini, Anda akan paham, itulah gagasannya Pak Bambang. Itulah pikirannya Pak Bambang. Yang satu dengan saya bukan layar HP atau layar televisi yang Anda saksikan tayangan saya ini. Tetapi pikiran saya yang satu dengan saya. Maka dikatakan dilahirkan mauludu ghairil makhluk, tidak diciptakan. Karena bagaimana mungkin firman Allah diciptakan? Sebab Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya di dalam konsili ditegaskan, homoousion tu patri, sehakikat dengan sang Bapa. Mengapa sehakikat dengan sang Bapa? Karena dioutapanta igin itu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh firman tadi. Seperti yang dikatakan dalam Injil. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini maknanya anak Allah, saudara-saudara. Maka kemudian, itulah yang dimaknai dengan kamilu billahud, sepenuhnya ilahi. Sama sekali tidak merujuk kepada fisik kemanusiaan Yesus yang adalah Ibnu Maryam, putranya Maryam. Yang putranya Maryam itu adalah Kamilu bin Nasud, sepenuhnya manusia. Makanya Yesus mati, ya. Makanya Yesus lapar, Yesus haus, dicobai. Dan itu tidak usah Anda perdebatkan. Seolah-olah orang Kristen tidak bisa menjawab itu, pasti bisa menjawab. Karena itu sudah tuntas di putusan konsili. Lah kecuali kalau Anda Kristen awam, yang cuma bisa bengok-bengok, teriak-teriak, Yesus itu Tuhan, tapi tidak bisa menjelaskan, ya itu bisa. Kalau yang seperti itu, kalau kemudian Anda sampaikan kepada orang yang model kayak saya ini, ya seperti itu barang yang lewat yang sudah biasa saya dengarkan setiap hari. Itu loh saudara-saudara. Jadi jangan GR lah kemudian nuduh orang lain seolah-olah bodoh sekali gitu. Jangan-jangan yang kita tuduhkan itu sebetulnya itu ada pada diri kita. Hati-hati. Ya, saudara-saudara, itu yang saya sampaikan. Lalu bagaimana menjelaskan paralelisasi, katakanlah. Saya gunakan karena dialog teologis itu membutuhkan paralelisasi, dialog teologis. Bukan mengukur orang lain dari ukuran kita. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Sayyid Husin Nasir. Buku ini kalau tidak salah judulnya Ideals and Realities of Islam. Islam antara cita dan fakta. Pada tahun 1982 atau 84 ya, itu pernah diterbitkan Lapenas dan diterjemahkan oleh almarhum Gus Dur dan almarhum Hasyim Wahid ya, adiknya Gus Dur. Buku itu menarik sekali dan pada saat itu saya banyak terinspirasi dengan buku-buku dialog seperti ini. Selain bukunya Profesor Muktiali misalnya. Dalam studi-studi tentang ilmu agama-agama atau perbandingan agama. Dia mengatakan begini. Kadang-kadang kita salah paham tentang kekristenan. Karena kita membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Perbandingan seperti ini salah, kata Husin Nasir. Karena di dalam iman Kristen, firman itu tidak turun jadi kitab seperti Nuzulul Quran. Tapi firman itu turun menjadi manusia. Dan ini memang ada dalam pengakuan iman Kristen. Nazzala minas sama'i wa tajassada birohil kudus wa min Maryam al-adra' wa ta'anas. Yang telah turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus dan dari anak darah Maria. Maka Yesus yang turun itu adalah Yesus yang memasuki ruang dan waktu. Ibaratnya gini saudara-saudara, saya menulis buku. Ya, buku itu dapat dikatakan penjelmaan pikiran saya.
Tetapi kertasnya bukanlah saya. Kalau kertasnya terbakar, kalau kertasnya rusak, pikiran saya tidak ikut rusak. Begitu juga Yesus ketika disalib. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tentu Allah tidak bisa disalib. Tentu firman Allah tidak bisa hancur, tidak bisa mengalami kerusakan. Nah, sebetulnya saudara-saudara, problem seperti ini Anda bisa bandingkan menurut katakanlah misalnya pergulatan ilmu kalam dalam Islam. Misalnya Imam Asy'ari itu menjelaskan tentang beberapa teks yang disebut ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya yadullah fauqa aidihim, ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah punya tangan seperti tangan kita? Ketika kita bicara wajah Allah, mata Allah, Allah duduk di atas singgasana. Apakah duduknya Allah seperti duduknya manusia di atas sebuah perahu? Tentu tidak. Itulah sebabnya maka ada 4 hal yang menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yang dilakukan oleh Imam Asy'ari. Yang pertama adalah takyib. Tidak menanya bagaimana wajah Allah, tidak menanyakan bagaimana tangan Allah. Lalu yang kedua adalah taktil, menolak atau menyangkal adanya tangan Allah. Kedua tangan Allah, Allah duduk, Allah punya wajah, tidak disangkal. Yang ketiga adalah tamsil. Kita menyerupakan tangannya Allah dengan tangan manusia. Kita menyerupakan wajah Allah dengan wajahnya manusia. Dan yang ketiga adalah tahrib, menyimpangkan makna tangan, makna wajah seperti makna yang lain. Nah, 4 hal ini. Nah, ini tentu kalau Anda mempelajari ilmu kalam juga sama-sama ada kerumitan dalam bagaimana mengeja yang kekal, yang abadi dalam konteks ruang dan waktu. Lalu Imam Al-Maturidi itu membedakan antara kalam nafsi, kalam yang kekal, dan kalam yang tersusun dalam bentuk bahasa, dalam bentuk susunan kata-kata, kalam lafaz. Nah, kalam nafsi itu adalah kalam yang kekal. Itu sebanding dengan ketika orang Kristen bicara tentang Kristus itu kamilu bi lahut, sepenuhnya ilahi, tentu bukan dalam pengertian fisik kemanusiaannya. Dan fisik kemanusiaan Yesus yang terikat oleh ruang dan waktu itu sejajar dengan kalam lafaz tadi. Tidak menyamakan, sekali lagi saya katakan tidak menyamakan, tapi mendampingkan pemahaman. Dan ini bukan metode saya, ini metode ilmu perbandingan agama seperti yang dilakukan misalnya Sayyid Husain Nasir, Profesor Muktiali. Nah, kecuali kalau Anda memang hanya sekedar mendebat agama lain atau menang-menangan, ya lain lagi kalau begitu. Berarti memang niat kita bukan dialog, niat kita adalah menyerang agama lain. Nah, saudara-saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini paling tidak mendudukkan perkara yang sebenarnya. Bahwa tidak pernah ada orang Kristen seprimitif yang dikira bahwa Tuhan itu punya anak dan bidannya siapa. Soal Anda mau mengucapkan selamat Natal atau tidak pernah ada orang Kristen yang meminta. Orang Kristen tahu tidak mungkinlah kalau kepada seorang Habib yang tidak merayakan Natal kita mengatakan selamat Natal Pak Rizik, ya tentu tidak ada yang mengatakan begitu. Ya, karena itu ucapan itu kan selalu muncul dari orang lain. Orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada Kristen seperti yang ada di Palestina, seperti yang ada di Mesir, dan tidak sebaliknya. Semoga tayangan ini bisa mencerahkan semua pihak dan ikuti tayangan saya selanjutnya yang menjawab apakah benar Yesus lahir 25 Desember. Lahirnya Yesus atau lahirnya Dewa Mitra. Saya akan bicara dengan fakta-fakta sejarah yang akan saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih untuk perhatian. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim.